Penyelewengan dana bantuan sosial. Ayo kita bahas kasus penyelewengan dana bantuan sosial. Terdapat indikasi penyelewengan dana bantuan sosial di suatu wilayah di mana bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Contoh kasus pertama adalah korupsi distribusi bansos beras COVID-19 di Kemensos. KPK menahan Direktur Utama PT BJR Persero, MKW, periode tahun 2018 sampai tahun 2021 dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH di Kementerian Sosial pada tahun 2020. 6 tersangka, termasuk MKW, telah ditahan oleh KPK. Surat dari Kementerian Sosial meminta PT BJR untuk mengelola distribusi beras dengan nilai kontrak Rp326 miliar. PT BJR menunjuk PT PTP tanpa seleksi dan PT PTP tidak pernah mendistribusikan beras. MKW menyetujui kontrak antara PT BJR dan PT PTP tanpa evaluasi yang jelas. Dokumen lelang PT PTP direkayasa dan ada penarikan uang yang tidak terkait dengan distribusi beras. Kasus kedua adalah korupsi dana bansos. Oknum perangkat desa ditangkap polisi. Oknum perangkat desa di Desa Sukadana, Kuningan Agi diduga melakukan penyelewengan dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada warga. AG ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin untuk bantuan sosial program sembako. Dia mengakui menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya. 6 keluarga penerima manfaat KPM dirugikan sebesar Rp10,6 juta karena tindakan AG. Modusnya adalah dengan menguasai kartu KKS KPM dan melakukan penggesekan dana melalui mesin edisi BNI. KG menggunakan ATM istrinya untuk mencairkan dana dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Dilakukan pendesakan dana melalui mesin edisi BNI. KG menggunakan ATM istrinya untuk mencairkan dana dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Selanjutnya kita bahas penyebab kasus penyelewengan dana bansos. Lunturnya nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran dan gotong royong dapat menjadi faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya kasus penyelewengan dana bantuan sosial di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup 5 prinsip, diantaranya adalah kejujuran dan gotong royong. Nah, yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh warga negara, termasuk para pemimpin dan penyelenggara negara. Ketika nilai-nilai ini mulai terkikis atau tidak ditekankan dengan kuat dalam kehidupan sosial dan politik dapat menyebabkan menurunnya integritas dan tanggung jawab moral dari para pelaku dalam menggunakan dana bantuan sosial. Pekurangnya kesadaran akan pentingnya kejujuran dan semangat gotong royong dalam melayani masyarakat bisa membuka celah bagi praktik-praktik korupsi dan penyelewengan. Selanjutnya kita bahas tentang implementasi nilai gotong royong dan kejujuran dapat mengurangi potensi penyelewengan dana bantuan sosial. Pertama, nilai gotong royong. Gotong royong mengajarkan pentingnya kerjasama, solidaritas, dan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama. Di samping itu, gotong royong juga menekankan nilai kemandirian yang seimbang dengan ketergantungan yang sehat terhadap masyarakat, serta menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam segala interaksi sosial. Masyarakat dapat bekerja sama dalam mengawasi proses pendistribusian dana, memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkannya tanpa adanya pemilihan atau pemihakan. Selain itu, gotong royong juga memfasilitasi komunikasi terbuka dan kerjasama antar warga untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana bantuan sosial. Kedua yaitu nilai kejujuran. Nilai-nilai moral Pancasila dalam konsep kejujuran menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan bermoral tinggi. Kejujuran menegaskan pentingnya integritas dan konsistensi dalam tindakan serta perkataan, menciptakan kepercayaan
dan stabilitas dalam hubungan antar individu dan antar masyarakat. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, di mana setiap individu berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut. Setiap individu yang terlibat dalam proses distribusi dan penggunaan dana tersebut harus bertanggung jawab untuk bertindak dengan integritas dan jujur. Dengan memperkuat nilai kejujuran, setiap langkah dalam manajemen dana bantuan sosial akan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip keterbukaan dalam Pancasila dapat mencegah manipulasi dalam distribusi dana bantuan sosial. Prinsip keterbukaan yang tercermin dalam Pancasila memegang peranan penting dalam mencegah manipulasi dalam distribusi dana bantuan sosial. Sebagai salah satu aspek dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, keterbukaan mencerminkan semangat untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan masyarakat dijalankan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Prinsip keterbukaan mendorong terbentuknya mekanisme yang memungkinkan akses yang adil terhadap informasi terkait penggunaan dana bantuan sosial. Hal ini mencakup pembukaan data terkait alokasi dana, penerima manfaat, dan penggunaan dana secara terperinci kepada publik. Dengan demikian, setiap individu atau lembaga dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan sosial tanpa hambatan, sehingga meminimalisir potensi manipulasi yang dapat terjadi. Prinsip keterbukaan memungkinkan terbentuknya forum diskusi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait distribusi dana bantuan sosial, dengan memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan kritik terhadap program bantuan sosial. Maka proses tersebut akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Prinsip keterbukaan juga memperkuat peran lembaga pengawas independen dalam mengawasi distribusi dana bantuan sosial dengan memberikan mandat yang jelas dan otoritas yang memadai. Lembaga-lembaga semacam itu dapat melakukan audit dan investigasi secara terbuka untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip keterbukaan dalam Pancasila bukan hanya menjadi arahan moral, tetapi juga alat efektif untuk menghindari praktik manipulasi dalam penyaluran dana bantuan sosial. Dengan menggalakkan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan dari lembaga independen, kita bisa memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima yang membutuhkan tanpa ada upaya penyelewengan atau manipulasi. Yuk kita bahas langkah konkret untuk memastikan bahwa penyaluran dana bantuan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, pembuatan portal informasi dan sosialisasi melalui media massa. Pemerintah dapat membuat portal informasi khusus yang berisi semua detail terkait dengan program bantuan sosial, termasuk jumlah dana yang tersedia, kriteria penerima bantuan, dan proses seleksi. Portal tersebut haruslah mudah diakses melalui internet dan user-friendly. Contohnya yaitu bantu@sosial.go.id. Kemudian, pemerintah dapat menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyebarkan informasi tentang program bantuan sosial. Kampanye sosialisasi yang efektif akan membantu memastikan bahwa informasi tersebut mencapai sebanyak mungkin masyarakat. Kedua, pelibatan masyarakat dalam perencanaan penyaluran dana sosial. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan penyaluran dana sosial melalui pertemuan-pertemuan partisipatif, survei, atau konsultasi publik. Contohnya yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah setempat melakukan survei di desa-desa untuk mengidentifikasi masalah ekonomi utama yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa menghadapi kesulitan dalam mengakses modal usaha untuk meningkatkan penghasilan mereka. Selanjutnya, pembentukan tim pengawas independen. Dapat dibentuk tim pengawas independen yang terdiri dari relawan masyarakat,
yang bertugas untuk memantau proses penyaluran dana, melakukan verifikasi penerima manfaat, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh yang membutuhkannya. Dalam setiap tahap distribusi dana bantuan sosial, tim pengawas independen ini melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat atau lembaga sosial untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan transparan. Mereka juga memberikan laporan berkala kepada masyarakat tentang hasil pengawasan yang telah dilakukan. Ayo cegah dan hindari korupsi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.